buka wawasan Anda. Jangan Anda mengklaim sesuatu yang Anda tidak tahu. Yang saya sayangkan, banyak tokoh kita berbicara tentang jamaah tabligh, dia tidak tahu apa jamaah tabligh. Nah, memang jamaah tabligh ini lebih terbuka. Jadi semua orang bisa masuk di dalamnya. Banyak paham yang masuk di dalamnya, ya. Itu yang kita sayangkan kadang-kadang, ya, sehingga banyak benturan di sana. Ada Wahabi masuk ke jamaah tabligh, sehingga si Wahabi ini berkomentar tentang maulid, tentang tahlil, tumbuhlah perpecahan di sana. Ada Syi'i masuk jamaah tabligh, sehingga si Syi'i ini komentar yang bersimpangan dengan ahli sunnah, timbullah masalah. Masalahnya dinisbahkan kepada siapa? Bukan si Wahabi, bukan si Syi'i, kepada jamaah tablighnya, karena mereka anggota. Tapi banyak di jamaah tabligh ahli sunnah wal jamaah. Untuk yang kedua, apakah boleh kita ikut jamaah tabligh, katanya Ustaz? Kita perlu lihat, ya. Sebelum kita menilai seseorang, menghukumi boleh atau tidak, kita perlu lihat apa itu jamaah tabligh. Apa itu jamaah tabligh, dan apakah ada pelanggaran-pelanggaran tentang agama di situ. Kalau yang saya tahu jamaah tabligh suatu komunitas, ya. Bahkan mereka tidak punya organisasi yang tertulis gitu. Komunitas tidak tertulis, tidak tercatat, tercatat di dalam pemerintahan. Yang mana komunitas ini mengedepankan dakwah ilallah dengan cara mereka. Mereka punya cara tersendiri di dalam berdakwah, dengan membuat halaqah-halaqah di masjid, membangkitkan semangat anak-anak muda, mengajak orang untuk sholat, ya. Kemudian pergi ke rumah-rumah, ke sawah, ke pegunungan, ke tempat-tempat untuk mengajak orang sholat berjamaah. Nah, kemudian mengajak orang untuk belajar, berkorban untuk agama ini. Pergi dengan biaya sendiri, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan. Suatu tempat berdakwah bersama para ulama di sana. Saya tidak melihat hal-hal yang jelek di sana. Hal-hal yang jelek di sana tidak lihat. Tentang perbedaan cara dalam berdakwah itu boleh-boleh saja. Kenapa? Gitulah. Jangan kita fanatik organisasi. Organisasi ini tidak menjamin kita masuk surga. Organisasi ini bukan agama. Ya, maaf ya. Organisasi bukan agama. Sering kita dengar dari tokoh-tokoh NU, para ulama-ulama NU. Syarat masuk surga itu nggak harus NU. Gitu. NU ini bukan agama, NU ini organisasi. Muhammadiyah itu organisasi, seperti yang lain organisasi. Oleh karena itu silakan Anda beda cara. Tapi ketika semua mengajak ke Allah, semua mengajak dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlan wa sahlan. Kalau harus pakai cara ini, Anda akan memecah belah umat. Anda akan, jangankan cara ibadah aja kita beda dengan mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Banyak perbedaan dalam sholat, banyak perbedaan dalam wudu, dan seterusnya. Apalagi hanya cara kita beribadah. Nah, karena itu buka wawasan Anda. Jangan Anda mengklaim sesuatu yang Anda tidak tahu. Yang saya sayangkan, banyak tokoh kita berbicara tentang jamaah tabligh, dia tidak tahu apa jamaah tabligh. Nah, memang jamaah tabligh ini lebih terbuka. Jadi semua orang bisa masuk di dalamnya. Banyak paham yang masuk di dalamnya, ya. Itu yang kita sayangkan kadang-kadang, ya, sehingga banyak benturan di sana.
ada Wahabi masuk ke jamaah tabligh, sehingga si Wahabi ini berkomentar tentang maulid, tentang tahlil, tumbuhlah perpecahan di sana. Ada Syi'i masuk jamaah tabligh, sehingga si Syi'i ini komentar yang bersimpangan dengan ahli sunnah, timbullah masalah. Masalahnya dinisbahkan kepada siapa? Bukan si Wahabi, bukan si Syi'i, kepada jamaah tablighnya, karena mereka anggota. Tapi banyak di jamaah tabligh ahli sunnah wal jamaah. Banyak jamaah tabligh ahli sunnah wal jamaah. Karena itu buka hati Anda, berterima kasihlah kepada semua orang yang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun yang dakwah itu adalah teman kita, itu adalah saudara kita yang membantu misi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semua yang berdakwah di jalan Allah untuk mendapat berkah dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.